Selamat pagi buat kita semua, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang begitu baik dan sangat baik dalam kehidupan kita. Kalau kita masih ada sebagaimana kita ada sekarang ini, di pagi hari yang indah ini, yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, itu semua berkat kasih karunia Tuhan yang begitu baik, yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan kita. Pagi hari ini sebelum kita lebih jauh di hari yang baru, kita mau merenungkan firman Tuhan lewat pembacaan Alkitab di dalam Matius pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-28. Di sana menceritakan seorang perempuan Kanaan yang percaya. Saya mau beri judul renungan pagi hari ini dengan judul Iman yang Menyembuhkan. Di dalam ayat 28 berkata demikian, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Hal yang luar biasa yang Yesus nyatakan dalam kehidupan perempuan Kanaan pada saat itu. Di dalam ayat yang pertama dikatakan begini, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Yesus sengaja menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Bukan suatu kebetulan atau boleh dibilang tidak disengaja oleh Tuhan. Atau Yesus hanya jalan-jalan menyingkir ke daerah itu. Tetapi Yesus sengaja menyingkir karena di situ ada maksud dan tujuan daripada Yesus. Yesus tahu segalanya. Yesus tahu kalau ada seorang anak yang saat itu sedang kerasukan. Ada seorang ibu yang membutuhkan pertolongan tangan daripada Yesus. Yesus sudah menentukan ada anak yang harus disembuhkan lewat iman dari seorang ibu. Yesus sudah menentukan ada anak yang harus dia tolong, yang harus Yesus tolong, yang hanya bisa ditolong oleh Yesus untuk disembuhkan lewat ibunya. Coba kita lihat dalam ayat yang ke-22 berkata demikian, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Di sini ibu anak itu yang sedang kerasukan, dia berseru kepada Tuhan, dia meminta pertolongan daripada Tuhan. Ada perempuan yang datang berseru meminta belas kasihan karena anaknya sedang sakit. Dia meminta pertolongan dari Tuhan untuk dia disembuhkan, untuk anaknya itu disembuhkan. Siapa sih orang tua yang tidak mau di saat anaknya sedang sakit dan dia harus sembuh? Di dalam ayat 23 sampai ayatnya yang ke-27. Ayat ini mengajarkan di mana iman dari perempuan ini diuji. Saat berseru, dia datang kepada Tuhan, dia berseru. Dikatakan dalam ayat 22 berkata, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Tetapi dalam ayat 23 di situ dikatakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab, padahal saat itu mungkin sudah berhadap-hadapan. Tetapi Yesus tidak menjawab. Tetapi apakah itu menyurut semangat atau iman dari perempuan itu? Tidak. Iman dari perempuan ini diuji. Dia tidak menyerah begitu saja. Dia tetap maju. Dalam ayat yang ke-22 berkata, dia hanya berseru. Tetapi dalam ayat seterusnya, di dalam ayat yang ke-25 berkata begini, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Seperti ada peningkatan. Yang tadinya hanya berseru, boleh dibilang hanya berdoa. Di situ dalam ayat 25 dikatakan dia mendekat dan menyembah. Menyembah dia di sini huruf besar, itu menyembah Yesus. Perempuan ini
mendekat. Dia semakin mendekat kepada Tuhan, dia menyembah kepada Tuhan karena dia tahu disinilah tempatnya pertolonganku akan mendapatkan sebuah jawaban. Dalam hal ini kita boleh diambil sebuah kesimpulan, yaitu di saat kita datang kepada Tuhan, di saat kita butuh pertolongan daripada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan. Lewat doa kita berseru kepada Tuhan. Kalau belum mendapat jawaban daripada Tuhan, semakin kita mendekat kepada Tuhan. Bahkan boleh dibilang kita menyembah kepada Tuhan. Ada hubungan intim dengan Tuhan. Dalam kehidupan kita tidak bisa dipungkiri ada persoalan, ada masalah, ada ujian. Tetapi mari kita mau belajar dari wanita ini. Dia sampai merendahkan dirinya. Kalau kita boleh baca di dalam ayatnya yang ke-26. Di sini Yesus menjawab, tapi jawaban itu belum yang pasti. Yesus menjawab begini, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ayat 27, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh di meja tuannya. Hal yang luar biasa, bahkan Tuhan sendiri mengakui iman daripada perempuan ini. Iman yang menyembuhkan. Iman yang luar biasa. Jadi kesimpulannya kalau dari bahasanya Bapak Gembala, kabar baiknya yaitu yang di ayat 28 yang sudah kita baca tadi. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji Tuhan, hal yang luar biasa. Iman yang menyembuhkan. Kita butuh pertolongan, kita datang kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan, berseru, menyembah, bangun hubungan intim dengan Tuhan. Dan kita akan mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Puji Tuhan, kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Di pagi hari yang indah ini kami mengucap syukur kepada Engkau buat berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami masih ada sebagaimana kami ada sekarang ini Tuhan, kami percaya itu semua berkat anugerah, berkat kasih karunia dalam kehidupan kami yang tak henti-henti Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, umat-umat-Mu Tuhan. Sebelum melakukan segala aktivitas sepanjang hari ini Tuhan, kami mau dahulukan Engkau Tuhan. Kami mau sertakan Engkau Tuhan dalam setiap usaha mata pencaharian kami. Berkati setiap usaha, berkati setiap mata pencaharian umat-umat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka pergi dan berada, apapun pekerjaan mereka Tuhan, yang menuntun, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong. Apapun setiap masalah, ujian, persoalan umat-umat-Mu Tuhan, kami percaya Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu apa setiap persoalan mereka. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan turut campur tangan, Tuhan sembuhkan, Tuhan selesaikan, Tuhan berikan jawaban dalam setiap persoalan mereka. Berkati Bapak dan Ibu Gembala kami, setiap staf yang ada, bahkan setiap pelayan-pelayan yang ada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari dalam tangan-Mu. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.